Akhirnya ku menemukanmu. Anjay, intro yang cocok buat nemuin laptop langka ini. Oke, curcol sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku lagi nyari laptop yang kecil, yang 13 inch atau 14 inch yang enak buat dibawa kemana-mana. Dan tentunya itu punya slot micro SD yang nganggur atau SSD yang nganggur. Karena aku punya micro SD sama SSD nganggur tuh kayak mubazir gitu kalau disimpan aja, kalau nggak dimanfaatin gitu. Dan aku nyari itu budget yang di bawah 10 jutaan itu mostly susah banget. Banyak laptop yang 13-14 inch itu cuman laptopnya speknya kurang oke, sama warnanya itu mainstream kayak hitam, biru dongker, sedangkan yang kupingin tuh warna putih. Dan budget yang masuk saat itu ROG G14. Cuman sayangnya di ROG G14 itu belum ada slot memori SSD dan juga micro SD, sehingga aku nemu nih laptop Razer Book 13. Dan ini tuh laptop yang anti mainstream banget, warnanya udah putih. Terus di Indonesia juga nggak tahu, ini sepi banget, hampir kayak nggak ada sama sekali. Aku udah mulai nyari di Facebook, di OLX, di Tokopedia, itu semuanya kosong bekasnya. Adanya pun itu hanya yang baru aja. Dan yang baru itu harganya masih lumayan mehong ya. Karena kan ini emang laptop kecil, ya sekelas MacBook Air lah. Versi Lite-nya Razer Blade lah. Kalau Razer Blade itu dikhususkan buat gaming, kalau Razer Book dikhususkan buat mobilitas sehari-hari. Kayak kerja biasa lah, nggak yang berat-berat gitu. Karena aku mikir semakin dewasa itu mau ngegame itu jadi makin susah gitu ya. Karena ya fokusnya itu udah mulai cuan gitu ya. Mau buat waktu ngegame tuh lebih enak main game di HP gitu. Kalau main di laptop gitu untuk sekarang sih lebih enak buat kerja dulu deh ya. Ya tapi ini masih bisa lah buat ngegame meskipun nggak rata kanan ya. First impression megang laptop ini tuh hasilnya anjay, keren banget. Kapan lagi dapat laptop Razer dengan harga miring dan hanya para gamer sejati yang tahu brand ini. Sebenarnya ini laptop incaran sudah lama sih. Aku itu lagi nyari yang warna pink dan laptopnya ini didedikasikan untuk ibu negara. Tapi sayangnya harganya itu masih belum ramah di dompet. Dan alhamdulillahnya dapat yang warna putih ini. Ya udah, bakalan gue jadiin buat daily driver aja. Nah, kenapa nggak ambil seri RTX aja? Kan nanggung ya, performa udah oke, rata kanan, semuanya udah bisa. Nah, di harga segini tuh laptop RTX tuh beneran banyak sih. Cuman desainnya itu rata-rata besar, tebel, 15 inch dan not oke sih menurutku. Ngobrolin soal desain, ganteng banget coy. No me design. Dibilang enteng, ya cukup enteng juga sih. Bobotnya ada di 1,4 kg. Sama ukuran laptopnya yang paling cuman seujung penggaris. Layarnya beresolusi 1920 x 1200 pixel. Ukurannya 13,4 inch dengan rasio 16:10. Bezelnya nih yang menurutku termasuk tipis juga. Ditambah layarnya pakai IPS Full HD+. Sama untuk layarnya juga pakai Corning Gorilla Glass 6 plus anti reflektif. Udah kayak HP aja nih. BTW hidden gem di laptop ini selain ada logo Razer di depan, di bawah layar ini juga ada loh. Tapi nyempil, nggak begitu kelihatan. Buat resolusi kameranya ada di 720p. Dan ini adalah beberapa sampel hasil dari kamera dan juga videonya. Yuk, tes 1, 2, 3. Ini adalah video langsung dari webcamnya Razer Book 13.
Oh iya, ini laptop terbuat dari full aluminium. Bodi si Razer Book 13 ini mungil. Di sebelah kiri cuman ada colokan jack audio, USB-A, sama Type-C. Di sebelah kanannya ada colokan Type-C, HDMI, dan microSD. Layarnya bisa dibuka, cuman pakai satu jari. Dan di bagian belakangnya ada karet yang menopang bodi layarnya agar tidak baret tipis. Sama kayak di bawahnya, yang disangga sama dua karet panjang. Buat pembuangan panasnya ada di belakang bodinya. Buat keyboardnya udah support RGB Chroma yang bisa diotak-atik lewat apps Razer Synapse. BTW di Razer Synapse juga bisa otak-atik pengaturan laptop juga. Feel ngetiknya menurutku juga enak-enak aja, sama kayak laptop kebanyakan. Buat area touchpadnya juga full size, ada di tengah center kayak gini. Dan feel-nya oke. Di sebelah keyboardnya juga cakep, karena ada speaker yang langsung nyamber ke atas. Cek sendiri nih suaranya kayak gimana. Casan powernya cuma 65 watt, tapi bukan sembarang charger yang bisa masuk ke laptop ini. Kebetulan yang ku dapat juga chargernya beda, modelnya kayak laptop biasa. Kalau pakai charger lain bakalan ada notif kayak gini. Padahal yang ku pakai juga support 65 watt, punya si Samsung. Tapi it's okay. Meskipun ada notif kayak gitu, udah ku coba pakai berkali-kali, tetap masuk kok ngecasnya. Kapasitas baterainya ada di 55 watt hour, 4000-an mAh yang bisa bertahan up to 14 jam kalau dipakai kerja ringan kayak Microsoft gitu-gitu aja. Buat kerja berat kayak edit-mengedit kurang lebih bisa tahan 3-5 jaman. Laptop yang ku dapat ini udah pakai RAM 16 GB, single channel alias solder ya. Dengan kata lain nggak bisa di-upgrade. Sama penyimpanannya 1 TB, SSD NVMe, cuman single slot aja. Kalau mau upgrade ya bisa gonta-ganti, bukan nambah slot memori ya. Razer Book 13 ini sudah auto terintegrate sama Windows 11 yang sudah support Windows Hello buat detect face unlock. Dan yaps, yang kupakai ini prosesornya Intel Core i7 generasi 11. Sama sudah didukung dengan Intel Iris Graphics. Yah, jangan harap ini sepowerful Razer Blade ya, karena ini laptop nggak dikhususkan buat gaming, alias dikhususkan buat kerja ringan aja, alias versi Air-nya. Ku coba buat ngedit video pakai aplikasi CapCut, aman, lancar jaya. Buat ngedit pakai Photoshop, jos, langsung dilibas. Buat kerja banyak tab, oke lah. Ku coba tes di Cinebench dan hasilnya lumayan lah ya. Sama ku coba mainin game Forza Horizon dengan settingan default preset low, dapat average FPS 30-an. Hasilnya cukup lah ya buat main game tipis-tipis kayak gini. Dan jangan harap bisa rata kanan ya di Razer Book ini. Ya ini sekelas Razer ya. Kalau nggak gahar, nggak rata kanan gimana gitu. Tapi emang sih, Razer Book yang ini tuh menang. Jualan bodinya yang ganteng banget. Overall conclusion dari pemakaian laptop ini ya lumayan lah. Bisa buat kerja sama ngedit-ngedit. Palingan minus yang nggak enaknya ada di laptop ini tuh yang pertama. Kalau kerja banyak aplikasi biasanya bakalan panas. Di bagian atas keyboard sini. Sama di bagian belakang sini juga. Panasnya ini beneran panas yang panas ya, karena emang bahannya itu full aluminium. Jadi buat alirin panas itu kerasa banget. Tapi nggak begitu ganggu kalau dipakai buat ngetik. Minus yang kedua menurutku yaitu nggak bisa nambah slot RAM dan juga SSD. Tapi ini RAM yang ku dapat udah lumayan gede sih, 16 GB. Sama kalau kurang memori SSD-nya bisa dimasukin micro SD yang beneran kepake banget sih ini.
Minusnya yang paling utama yaitu di Razer Book 13 ini cuman dijual tahun 2020 aja kalau nggak salah ya. Bahkan di website resmi Razer pun udah nggak dijual. Dan ini nggak ada penerusnya juga. Nggak tahu kenapa, padahal menurutku ini laptop kecil yang sangat oke banget. Karena emang varian dan warna modelnya ini bagus-bagus. Beda dari seri Blade yang didominasi sama warna gelap. Razer Book 13 ini juga punya beberapa varian. Mulai dari SSD 256, 512 hingga 1 TB. Dan juga prosesornya ada yang i5 dan juga i7. Sama layarnya juga ada yang Full HD Plus dan juga 4K. Jadi cukup bervariasi lah ya buat model-model laptop ginian. Ya udah sekian, semoga official Razer ada di Indonesia ya. Karena di Indonesia masih distributor, harganya jadi mahal.